Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak teman-teman dan ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman onlineku semua? Semoga teman-teman selalu dalam kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video kali ini, Ibu akan memberikan resep dari Sensei, yaitu mencegah dan mengatasi gangguan ginjal dan saluran kemih. Di dalam buku Budaya Pengobatan Klasik 1 atau Intisari Buku Husodo, bahwa kantong kemih berfungsi untuk menyimpan dan mengendalikan urin. Jika kantong kemih terganggu, menyebabkan gangguan buang air kecil, sulit buang air kecil. Alasannya karena kantong kemih tidak mampu membuang air kecil. Ini penyebabnya adalah energi dari ginjalnya sedang terganggu dan terganggunya transformasi dari ginjal. Maka terjadilah kesulitan, hambatan buang air kecil, dan jika ginjal terjadi astenia, maka akan ada hambatan urin yang sedikit. Bahkan tidak bisa buang air kecil atau tidak dapat berhenti sama sekali air kencingnya. Jadi mengalir terus. Ini berdasarkan buku Budaya Pengobatan Klasik 1 ya teman-teman. Sementara kantong kemih, kalau dia terjadi panas lembab, ini merupakan tabiat yang biasa terjadi pada kantong kemih ya teman-teman. Ini yang biasa terjadi adanya infeksi, adanya kalkulus urin, atau juga pembentukan batu di saluran urin. Ada juga prostatitis, yaitu pembengkatan prostat. Nah, ini sering terjadi gejala sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, sulit buang air kecil, atau gangguan tiba-tiba saat buang air kecil. Ini penting sekali pengobatannya untuk mengusir panas dan menghilangkan panas serta mendinginkannya. Juga mengeringkan lembabnya. Fungsinya sehubungan dalam memperlancar buang air kecil ini. Adapun bahan-bahan yang dipakai yaitu teman-temanku, yang pertama adalah stroberi. Buah stroberi ini disebutkan di literatur Tiongkok bahwa stroberi ini dipanen di musim panas dan musim gugur. Biasanya orang Tiongkok menggunakannya untuk mengatasi gangguan sembelit dan susah buang air kencing. Nah, rasanya yaitu manis asam. Bahkan juga di sana dipakai untuk mengatasi air kencing yang keruh. Bahan yang kedua yaitu jambu biji yang sudah merah yang akan masak. Ada yang mengatakan berasal dari Amerika. Ada juga yang mengatakan dia berasal dari Asia Tenggara atau Indonesia, Asia Selatan, India, dan Sri Lanka. Dan ini juga PR besar ya bagi peneliti bahwa ternyata buah-buahan seperti ini sudah dihak ciptakan oleh orang luar negeri lebih dahulu. Nah, jambu biji ini mempunyai sifat netral, manis, artinya dia mendinginkan sifatnya. Rasanya manis, buahnya saat menjelang matang. Yang kita pakai ya, bukan matang menjelang busuk ibu-ibu. Biasa ibu-ibu nih ketemu buah jambu merah tuh yang udah mau busuk ya. Pas banget ini untuk di blender gitu. Ternyata itu kandungan vitamin C-nya malah sedikit. Karena para peneliti mengatakan bahwa kandungan vitamin C-nya itu 3-6 kali lebih tinggi sebenarnya daripada buah jeruk. Dan kaya akan serat.
sehingga bisa memperlancar buang air besar dan memperlancar buang air kecil juga. Dan juga zat-zat sitokinnya mempercepat penyembuhan flu dan radang tenggorokan, juga sesak nafas yang sekarang lagi banyak dialami. Kandungan beta karotennya mengandung antioksidan untuk mengurangi penuaan dini, anti-aging. Info dari Shinsei, selain buah delima, buah jambu biji juga tanaman yang sempat diteliti untuk melawan virus HIV karena dia efektif membunuh 40-45% virus HIV. Nah, polifenol pada kulit buah jambu ini jumlahnya juga, dia merupakan antioksidan alami. Lalu rebusan buah jambu bagus buat penderita diare dan diabetes. Pada intinya bagus sekali untuk urinase dan kelancaran buang air kecil serta buang air besar. Info dari peneliti bahwa flavonoid dan dari jambu biji dan delima ini bukan hanya untuk buang air kecil yang bagus, tapi untuk buang air besar juga. Nah, kemudian ini diteliti oleh Imam Subagio dan Wahyudi Atmiko serta Abdul Karim dari Universitas Erlangga di tahun 1981 bahwa infus air jambu ini dengan bermacam-macam kepekatan terdapat penghambatan terhadap kuman Shigella. Shigella ini penyebab dari disentri basiler. Bahan yang selanjutnya yaitu buah nanas. Konon, nanas ini berasal dari Amerika Selatan atau daerah tropis dan subtropisnya. Di tahun 1912, Nona Kovenberg, penulis buku herbal juga dari luar negeri, dari Belanda, mengatakan bahwa nanas faat karena mempunyai daya pembunuh yang kuat. Oleh karena itu, suka diberikan kepada penderita yang sakit tenggorokan, sakit perut, dan gangguan buang air kecil. Lalu kalau direbus, khasiat nanas ini ternyata banyak yang hilang. Terus air nanas tidak boleh diminum bersamaan dengan susu. Ini tertulis di buku Nyonya Kovenberg tadi ya. Ternyata nanas juga bisa dikemas dan bertahan selama 2 tahun untuk dikirim ke Eropa. Dan dalam memakannya pun tidak boleh berurutan dengan susu ya, maksudnya jaraknya tidak boleh terlalu dekat, harus ada selang yang agak panjang. Nah, wanita yang mengalami peradangan tidak boleh karena bisa mengakibatkan kejang. Kalau kata Profesor Kahaine, peneliti dari berkebangsaan Jerman, bahwa nanas ini berasal dari Brazil, kata beliau, di tahun bukunya di tahun 1919 sejak zaman Rumpius itu. Dan nanas ini sebagai peluru kemih, dia berdaya kuat mengatasi gangguan kencing. Nanas muda airnya bisa dipakai sebagai obat cacing teman-teman, buat anak-anak ya. Selain itu, sifat dari nanas ini adalah sifatnya dingin dan rasanya asam manis. Karena buah yang matang dia berhasil melancarkan pencernaan lambung dan peluru kencing. Sari buah nanas yang segar mampu mendinginkan dan membersihkan darah, mengatasi gangguan buang air kecil, mengatasi gangguan buang air besar. Dia anti cacing, peluru kemih, dan bromelinnya merupakan enzim kompleks protein penghancur makanan. Penghancur makanannya yang menggumpal di lambung kita. Jadi yang tidak bisa dicerna dibantu cerna oleh si nanas ini untuk mengatasi sembelit. Catatan, sebelum dimakan dicuci dulu dengan air garam ya, supaya tidak gatal. Jika berlebihan dalam memakannya pun tidak baik teman-teman, karena dia tidak baik untuk ibu hamil. Yang pertama, ketika berlebihan untuk orang yang langka itu tidak boleh. Kemudian jika berlebihan dia menyebabkan asam uratnya naik.
Untuk orang yang diabetes juga tidak boleh terlalu banyak karena kandungan gulanya tinggi. Jadi intinya yang berlebihan juga tidak boleh. Baik, kita langsung saja buatnya ya teman-teman. Bahan yang dipakai yaitu pertama 100 gram jambu biji merah. Kulitnya tidak usah dikupas ya teman-teman. Kita masukkan juga. Lalu ada 100 gram lagi buah nanas yang sudah dipotong-potong, sudah dicuci bersih. Lalu ada lagi buah stroberi yang sudah dicuci bersih, daunnya pun tidak saya buang, saya masukkan ke dalam. Nah, ini semua 3 bahan ini kita kasih air segelas atau secukupnya, nanti kemudian di blender halus. Yang mau disaring boleh karena ada biji jambunya, yang tidak mau juga boleh karena nanti biji jambu pun nanti mengendap di bawah. Kemudian yang kira-kira dirasa kurang manis boleh ditambah madu secukupnya, tapi yang lidahnya sudah terbiasa dengan yang tidak terlalu manis, saya rasa ini manisnya cukup. Menyehatkan menutrisi tubuh kita, manis segini sudah cukup, itu bisa langsung dinikmati. Boleh dimasukkan ke kulkas dulu biar agak dingin, kemudian atau dikasih es juga boleh. Nah, kita tunggu, kita blender. Masya Allah, ini teman-teman seger banget. Oke teman-teman, sampai detik ini saya menyapa teman-teman dulu. Hai teman-teman onlineku, jangan lupa dicoba jus ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita makan dan kita ikhtiarkan sehat, insya Allah badan kita akan sehat. Kemudian catatan lagi, untuk organ ginjal ini yang sangat berpengaruh yaitu emosinya adalah ketakutan yang berlebihan. Ketika kita mempunyai masalah, janganlah kita takut yang berkepanjangan, takut yang berlebihan, karena itu mempengaruhi kelemahan dan kekuatan organ ginjal kita. Oke teman-teman, cukup sampai sini dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.